Halo Goals Ferry di sini. Jadi kali ini gue balik lagi dengan smartphone yang bisa dibilang HP kentang buat ngetesin gameplay main Genshin Impact. Nah, Genshin Impact sendiri kan udah menjadi game smartphone yang paling berat saat ini, dan gue penasaran gimana performanya Realme C17 yang notabene adalah smartphone budgetnya Realme yang pakai Snapdragon 460 ini. Apakah kuat jalanin Genshin Impact? Gue juga penasaran. Sebenarnya gue dicobain sih pas waktu unboxing kemarin, tapi ini bakalan menjadi tes gameplaynya beneran. Ya udah, daripada penasaran, langsung aja let's check it out. Oke, sebenarnya by now kalian udah tau lah ya, storage-nya itu kurang lebih 6,6 gigaan di Genshin Impact sendiri. Jadi gue akan nge-skip bagian itu. Untuk di semua Android harusnya storage-nya sama, dan si Realme C17 ini harusnya nggak punya kendala soal storage karena dia punya storage segede banget, 256 GB. Tapi ya udah, kita tes di sini buat main game. Di sini sih pas di loading screen-nya sebenarnya agak patah-patah ya, dia grafiknya nggak high quality gimana. Cuman kita tes aja gimana ke performa mainnya dibandingkan cuma loadingnya doang. Dan seperti yang gue bilang, seperti biasanya, ini tuh dipengaruhi juga sama koneksi internet. Jadi kalau misalnya lambat, itu bisa juga karena koneksi internetnya. Oke, sekarang kita udah di in-game-nya, dan ini by default adalah settingnya itu ada di grafik low. Harusnya ini udah gue set ke lowest, jadi harusnya di low atau lowest. Gue sempat nyobain bahwa di low itu kurang enak dibandingkan lowestnya. Lowestnya sih lebih mending karena lebih luas. Jadi ini sebenarnya karena dari grafik ini aja gue nggak merekomendasikan untuk ngedorong si Genshin Impact ini ke setting yang lebih tinggi, misalnya ke highest atau at least medium. Nggak segitunya lah, masih terlalu terlalu stuttery. Tapi kalau kalian mau main di lowest, ini actually masih cukup enak dibandingkan waktu first impression go waktu itu dengan si Realme C17 nya ini, karena masih bisa jalan dengan cukup oke. Kita coba cari aja enemy lainnya daripada ke boss karena gue habis ngelawan Cryo mati, itu berat banget. Coba. Ya, screennya masih ada stutter sedikit sih buat ngeload nih. I mean, ini game open world mobile, jadi what do you expect? Pasti cukup berat sih. Nah, kita coba lawan aja Hillchurl di sini. Wah, agak berat ya. Mulai berasa sih agak beratnya. Buat responsnya juga agak susah. Tapi enaknya apa, kalau misalnya di Realme C17 ini walaupun murah, screennya tuh gede. Screen gede ini tuh yang menurut gua cukup menjadi nilai jual, karena screen gede tuh bisa bikin kita ngelihat lebih banyak hal, lebih bisa ngerespon aja. Cuman memang sayangnya respons dari gameplaynya agak kurang, dan gue nggak berani ngedorong ini lebih tinggi lagi karena bisa jadi itu udah auto ngehang, auto nge-stutter. Tapi ya masih playable sih buat sekedar gameplay on the go aja gitu sambil nyantai, mungkin lagi bosen buat nge-grinding, oke lah, masih bisa ketarik kok ini gitu. Fire. Buat battle pun masih bisa bisa jalan dengan baik juga sih, ini masih oke lah. Cuman coba kita ke tempat yang agak ini, berarti mana yang bisa battle enak ya. Jangan ke Wolfen dan mati itu sih. Masa Cryo lagi sih. Coba kita ke mana ya. Coba kita loot area-areanya Liyue. Siapa tahu kan kalau Liyue itu lebih open dibandingkan Mondstadt. Mondstadt tuh city basement yang kota-kota. Sebenarnya gue belum nyampe Liyue-nya sih. Liyue. How do you say that? Liyue-nya gue belum sampai sana. Tapi ya ini pemandangannya ya agak stutter sih. Coba ini blurnya open nggak ya? Buka menu, graphics, open ya. Kalau close apa ya? Aku lupa deh. Oh, iya, close aja. Coba kita loncat. Ya di bawah nggak ke pre-render dengan baik, tapi bore-nya lucunya, bore-nya ke render di situ.
Tapi buat fields-nya agak loading tuh kelihatan banget. Pedo landing. Oh, sana ada enemy, coba ya kita samperin. Ada itu juga kayaknya, apa? Chest. Kita naik ke atas. Aduh. Bakar. Wah, oke berasa. Nah, udah berasa starternya. Jadi enemy tadi itu masih dikit-dikit, kalau kayak gini eneminya mati sih. Ngerendernya berat banget. Ini aja deh nge-switch karakternya nggak mulus. Nggak semulus itu, tidak semudah itu ternyata. Oke, chestnya sudah bisa kebuka. Lah. Oke. Woi, kebuka, woi. Ya. Kurang lebih gitu aja, karena kalau didorong lebih lanjut sepertinya performanya akan ngadat. Tapi ya gitu lah, ini pakai Snapdragon 460. What do you expect? Ini bukan gaming chipset, cuman benar-benar entry level chipset 460 tuh. Tapi dia punya memang grafiknya itu Adreno 610 yang berarti serupa sama 660. Cuman mungkin ini ke bottleneck sama prosesornya sendiri sih. Grafiknya seperti kita bisa lihat di sini render dengan cukup oke. Cuman untuk performa tadi itu kalau misalnya ketemu enemy atau terlalu padat itu agak kurang. Dan kalau mau ngomongin sebenarnya apa karena RAM-nya nggak sih? Ini RAM-nya 6 GB. Dan gue udah nyobain di Poco F1 yang masih 4 GB aja itu masih oke aja di medium karena chipsetnya masih pakai 845, which is I guess that's fine. Cuman for now 460 ternyata belum bisa sampai ngedorong ya jadi entry level. Tapi buat main Genshin segini sih masih playable lah. Kalau misalnya kalian mau cobain main game lain mungkin Call of Duty, PUBG harusnya juga masih bisa berjalan dengan cukup oke. Oke, kurang lebih itu aja dulu untuk gameplay Genshin Impact di Realme C17-nya. Surprisingly satu hal yang gue suka di sini adalah dia tuh tetap adem walaupun tadi udah main cukup lama. Dia tuh masih di 30,6. I guess karena juga kita cuma ngedorong dia ke low, nggak sampai high. Kalau high mungkin bisa bablas, nggak ketolong. Jadi ya gitu aja lah. Tapi Realme C17 ngangkat nggak main Genshin Impact? Ngangkat, cuman kalau nyaman apa enggak ya gue nggak rekomen sih. Tapi ini sebenarnya juga mirip sama kendala gue dengan 710 aja, bukan 710G, berarti 710 aja yang agak berat ngerender. I guess memang kelihatan umur chipset dan juga seri chipset tuh nggak bisa dibohongin. Ya udah, sekian aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk kasih like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe bisa langsung klik aja tombol subscribe di bawah beserta lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau kita ada video-video berikutnya. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye bye.